Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Arini Sucieni Tias dari kelas 9D. Perkenalkan, nama saya Faiza Indra Syahrani dari kelas 9D. Saya Mulyariatul Aisyah dari kelas 9D. Nama saya Muhammad Fahri Jakbar dari kelas 9D. Saya Nur Fatia dari kelas 9D. Saya Raden Peswara dari kelas 9D. Saya Risa Bayi Septiani dari kelas 9D. Saya Widya, kelas 9D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Arini Sucieni Tias dari kelas 9D SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal. Sekarang saya mau presentasikan tentang manajemen atau perancangan pementasan dari pelajaran seni budaya dan keterampilan. Manajemen secara etimologi berasal dari kata to manage yang berarti mengatur atau merencanakan. Rizky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrol sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Musyawarah produksi seni pertunjukan. Musyawarah produksi seni pertunjukan bertujuan untuk membentuk kelompok kerja dalam memproduksi seni pertunjukan. Dalam musyawarah ini akan menentukan panitia kelompok kerja bagian produksi dan bagian artistik. Musyawarah ini selain membentuk kelompok kerja juga menentukan produksi seni pertunjukan apa yang dibuat. Pembagian kerjanya: pemimpin produksi, sekretaris produksi, bendahara, seksi dokumentasi, seksi publikasi, seksi pendanaan, house manager, dan manajemen artistik. Tugas pimpinan produksi bertugas mengorganisir semua pekerjaan dalam pementasan seni pertunjukan, bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan keberhasilan produksi. Bertugas pimpinan produksi juga menjadi ujung tombak terdepan dalam penyelenggaraan hingga selesainya pementasan maupun laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan. Pimpinan produksi harus memahami peran, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan. Tugas controlling, kerja kerumah tanggaan, operasional staff, pemilihan tempat pementasan, hingga standar kualifikasi tempat. Sekretariat produksi bertugas bertanggung jawab dalam membukukan dan mencatat semua kegiatan yang berhubungan dengan produksi seni pertunjukan, membuat proposal pementasan, membuat surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan pementasan pertunjukan, surat izin, surat kerja, dan lain-lain. Mengartikan surat masuk dan surat keluar, serta membuat rancangan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi kesekretariatan. Bendahara bertugas bertanggung jawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan keuangan, membuat administrasi keuangan produksi seni pertunjukan, membuat laporan keuangan produksi seni pertunjukan, berkoordinasi dengan pimpinan produksi dalam hal kebendaharaan. Seksi dokumentasi bertugas bertanggung jawab atas dokumentasi kegiatan baik berupa visual, foto, gambar, dan lain-lain, audio, rekaman suara, rekaman musik, dan lain-lain, serta audiovisual, videografi, film, dan lain-lain. Merencanakan, melaksanakan, dan menyiapkan semua dokumentasi kegiatan pementasan pertunjukan, berkoordinasi dengan pimpinan produksi yang berhubungan dengan dokumentasi, menyerahkan semua kerja dokumentasi pada pimpinan produksi untuk dapat digunakan untuk keperluan lain setelah pementasan pertunjukan. Seksi publikasi. Seksi publikasi tugasnya ada 3. 1. Bertanggung jawab terhadap segala urusan promosi dari kegiatan pementasan pertunjukan. 2. Tugasnya adalah merancang publikasi untuk berbagai media, baik media cetak, audio, maupun media audio visual. 3. Tugasnya melaksanakan dan mewujud segala media yang telah dirancang dan disepakati oleh tim produksi. Seksi pendanaan. Seksi pendanaan tugasnya ada 3. 1. Bertugas. Seksi pendanaan. Seksi pendanaan tugasnya ada 3. 1. Tugasnya bertanggung jawab terhadap penyediaan dana yang dibutuhkan dalam proses dan pelaksanaan pementasan seni pertunjukan. 2. Tugasnya berupaya penggalangan dana dalam bentuk uang, tercakup upaya mendapatkan dukungan atas bantuan non-uang seperti sumbangan pemikiran,
tenaga pinjaman tempat, dan fasilitas. 3. Tugasnya meyakinkan pada pihak lain mengenai pentingnya visi misi pertunjukan yang digelar, sehingga pihak lain yakin untuk mendukung pementasan. Bidang-bidang yang termasuk dalam house manager. Bidang-bidang yang termasuk dalam house manager ada 3. 1. Seksi keamanan. Seksi keamanan tugasnya menyusun rencana keamanan selama pertunjukan berlangsung, membagi tugas dalam kelompok keamanan, merencanakan tempat parkir kendaraan, dan bertanggung jawab dalam hal keamanan. 2. Seksi konsumsi. Seksi konsumsi tugasnya merencanakan konsumsi selama produksi, mengatur dan menyediakan konsumsi, dan berkoordinasi dengan house manager tentang konsumsi produksi. Yang ketiga, transportasi. Transportasi tugasnya merencanakan transportasi selama produksi dan berkoordinasi dengan penyedia transportasi dan pengguna transportasi. House manager tugas-tugasnya: 1. Bertugas mengemban pelayanan publik serta bertanggung jawab kepada pimpinan produksi dalam layanan staf produksi dan layanan publik. 2. Tugasnya memberi pelayanan ditujukan kepada seluruh staf produksi yang bekerja menyelenggarakan produksi seni pertunjukan. 3. Performance check. Tugasnya, pelayanan publik diberikan dalam hubungan pemberian servis kepada penonton mulai dari pembelian karcis, pelayanan gedung, hingga kenyamanan penonton. Bidang-bidang yang termasuk dalam house manager. 4. Tiketing, merancang tiket yang akan digunakan, mencetak tiket, mendistribusikan tiket, menjual tiket, berkoordinasi dengan house manager dan bendahara produksi. 5. Seksi gedung, bertanggung jawab pada penyediaan dan perawatan gedung untuk latihan, menyediakan gedung untuk konferensi pers, bertanggung jawab pada penyediaan dan perawatan gedung untuk pementasan. Pimpinan artistik dalam bekerja. Pimpinan artistik dibantu oleh 1. Stage manager, tugasnya: A. Mengatur urutan pementasan berdasarkan arahan pimpinan artistik. B. Merumuskan dan menetapkan tata urutan pelaksanaan pementasan. C. Berkoordinasi dengan pimpinan artistik tentang pelaksanaan kerja. 2. Penata panggung, tugasnya: A. Merancang tata panggung dan penataan panggung dalam pementasan. B. Berkoordinasi dengan pimpinan artistik bila mengalami kendala kerja. C. Membuat laporan kerja pada pimpinan artistik. 3. Penata kostum atau busana, tugasnya: A. Merancang tata kostum sesuai naskah lakon. B. Menyiapkan dan menata kostum sesuai dengan hasil rancangan. C. Membuat laporan kerja pada pimpinan artistik tentang hasil kerja penataan kostum. Manajemen artistik, tugas dan tanggung jawab kelompok kerja manajemen artistik seni pertunjukan adalah sebagai berikut. 1. Sutradara atau konseptor, tugasnya: A. Membuat konsep pertunjukan. B. Mengatur laku atau jalannya pertunjukan. C. Memilih lakon yang akan dipentaskan. D. Memilih pemain dan melatih pemain sesuai dengan konsep. 2. Pemeran, tugasnya: A. Membuat konsep pemeran dengan sutradara. B. Menganalisis naskah lakon dengan sutradara sebagai persiapan. C. Bermain peran dalam pementasan. 3. Pimpinan artistik, tugasnya: A. Bertanggung jawab pada segala karya dan tata urut pementasan. B. Bertanggung jawab pada pementasan. C. Mengevaluasi hasil tata setting. D. Dalam bekerja pimpinan artistik dibantu oleh pimpinan artistik dalam bekerja pimpinan artistik dibantu oleh 4. Penata rias, tugasnya: A. Merancang tata rias pemeran sesuai naskah lakon. B. Merias pemeran sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. C. Membuat laporan kerja pada pimpinan artistik tentang hasil kerja penata rias. 5. Penata cahaya, tugasnya: A. Merancang tata cahaya sesuai naskah lakon. B. Bertanggung jawab pada gelap terangnya penapatan cahaya. C. Membuat laporan kerja tentang penataan cahaya setelah pelaksanaan pementasan. 6. Penata bunyi dan suara, tugasnya: A. Merancang tata bunyi dan suara sesuai naskah lakon. B. Melaksanakan penataan bunyi dan suara pada waktu pementasan. C. Membuat laporan kerja pada pimpinan artistik. Pimpinan artistik. Dalam bekerja, pimpinan artistik dibentuk oleh penata musik dan sound. Tugasnya merancang musik dan sound sesuai naskah lakon, menyiapkan dan menata alat musik menjelang dan pada waktu pementasan, membuat laporan kerja pada pimpinan artistik setelah melaksanakan penataan alat musik. 1. Latihan teknik muncul.
Teknik muncul adalah suatu teknik seorang pemeran dalam memainkan peran untuk pertama kali memasuki sebuah pentas lakon. Pemunculan pemeran harus memberikan gambaran secara keseluruhan terhadap peran yang dimainkan. Gambaran itu berupa suasana batin, tingkat emosi, tingkat intelektual, maupun segi fisik dari peran. Gambaran inilah yang mempengaruhi kesan penilaian dan identifikasi penonton. 2. Latihan teknik memberi isi. Teknik memberi isi adalah teknik untuk memberi isi pengucapan dialog-dialog untuk menonjolkan emosi dan pikiran-pikiran yang terkandung dalam dialog tersebut, dengan cara mengucapkan suatu kalimat dengan penekanan makna tertentu melalui tempo, nada, dan dinamika. 3. Latihan teknik pengembangan. Teknik pengembangan bisa dilakukan dengan teknik pengembangan pengucapan dan teknik pengembangan jasmani. Teknik pengembangan pengucapan dilakukan dengan menaikkan volume suara, tinggi suara, kecepatan tempo suara, menurunkan volume suara, nada suara, dan kecepatan tempo suara. Teknik pengembangan jasmani bisa dilakukan dengan menaikkan tingkat posisi jasmani, berpaling, berpindah tempat, melakukan gerakan anggota badan, dan ekspresi muka. 4. Latihan teknik membina puncak-puncak. Teknik membina puncak-puncak adalah teknik yang dilakukan oleh pememang terhadap jalannya pementasan lakon. Teknik ini dilakukan oleh pemeran untuk menuju klimaks permainan. Cara menggunakan teknik pembina puncak-puncak yang paling dasar adalah fokus. Aktor harus fokus membagi fokus jika emosi yang dituju adalah marah, dengan satu tangan siap menunjukkan lawan. Aktor harus dapat membagi fokus antara kepalan tangan, emosi hati, dan tangan yang tidak mengepal. 5. Latihan teknik timing. Latihan teknik tominggu bertujuan untuk melatih teknik ketepatan waktu antara aksi tubuh dan aksi ucapan atau ketetapan antara gerak tubuh dengan dialog yang diucapkan. Teknik timing bisa dilakukan dengan 3 cara. 1. Gerakan dilakukan sebelum kata diucapkan. 2. Gerakan dilakukan bersamaan kata-kata diucapkan. 3. Gerakan dilakukan setelah kata-kata diucapkan. 6. Latihan teknik improvisasi. Latihan teknik improvisasi merupakan latihan teknik dasar permainan tanpa ada persiapan atau bersifat spontan. Cara latihannya misalnya melakukan latihan improvisasi bersama teman dengan cerita yang menggembirakan atau cerita menyedihkan. A. Merancang tata panggung. 1. Memilih naskah lakon yang akan dipentaskan. 2. Mempelajari naskah lakon yang akan dipentaskan. 3. Mengidentifikasikan ada berapa macam tempat yang ada dalam naskah lakon tersebut. 4. Mengidentifikasikan properti yang ada di dalam naskah. 5. Buat gambar sketsa sesuai dengan keterangan yang ada dalam naskah lakon yang telah dipilih. 6. Membuat gambar rancangan tata panggung dan propertinya serta diberikan ukuran. Yang ketujuh, menggambar rancangan harus mengacu pada prinsip-prinsip menata panggung. 8. Warnai gambar rancangan itu sesuai dengan tata panggung yang akan diwujudkan. Tata panggung. Tata panggung bisa disebut juga dengan scenery atau pemandangan latar belakang background tempat memainkan lakon. Tata pentas dalam pengertian luas adalah suasana seputar gerak laku di atas pentas semua elemen-elemen visual atau yang terlihat oleh mata yang mengitari pemeran dalam pementasan. Merancang tata busana. 1. Memilih naskah lakon yang akan dipentaskan. 2. Mempelajari naskah lakon yang akan dipentaskan. 3. Mengidentifikasikan ada berapa macam busana yang ada dalam naskah. Yang keempat, membuat gambar rancangan tata busana dan aksesorisnya serta beri ukuran. Yang kelima, gambar rancangan harus mengacu pada prinsip-prinsip fungsi tata busana dalam pementasan. 6. Warnai gambar rancangan itu sesuai dengan tata busana yang akan diwujudkan. Tata busana. Tata busana sangat berpengaruh terhadap penonton karena sebelum seorang pemeran didengar dialognya, terlebih dahulu diperhatikan penampilannya. Busana yang tampak pertama kali akan membantu menggariskan karakternya. Kemudian dari budaya juga akan memperkuat kesan penonton.
C. Merancang tata rias. 1. Memilih naskah lakon yang akan dipentaskan. 2. Mempelajari naskah lakon yang akan dipentaskan. 3. Mengidentifikasikan ada berapa macam karakter dan riasan yang ada dalam naskah lakon tersebut. 4. Membuat gambar sketsa tata rias sesuai dengan keterangan yang ada dalam naskah lakon tersebut. 5. Membuat gambar rancangan tata rias sesuai dengan karakter yang ada dalam naskah lakon tersebut. 6. Gambar rancangan harus mengacu pada prinsip-prinsip kegunaan tata rias dalam pentaskan. 7. Warnai gambar rancangan itu sesuai dengan tata rias yang akan diwujudkan. Tata rias. Tata rias dalam pembahasan ini adalah tata rias pentas. Tata rias yaitu bagaimana cara menggunakan bahan-bahan kosmetik untuk mewujudkan wajah atau gambaran peran yang akan dimainkan. Contoh, seorang pemeran dalam kehidupan sehari-hari mungkin dikenal sebagai seorang pelajar, tetapi di panggung dia akan menjadi manusia lain atau bukan seorang pelajar. D. Merancang tata cahaya. 1. Pilihlah naskah lakon yang akan dipentaskan. 2. Pelajari naskah lakon tersebut. 3. Identifikasikan ada berapa macam titik dan jenis cahaya yang ada dalam naskah lakon tersebut. 4. Buatlah gambar dena cahaya sesuai dengan keterangan yang ada dalam naskah tersebut. 5. Gambar rancangan harus mengacu pada tujuan tata cahaya dalam pementasan. 6. Warnai gambar dena cahaya itu sesuai dengan tata cahaya yang akan diwujudkan. Tata cahaya. Tata cahaya yaitu pengaturan sinar atau lampu untuk menerangi dan menyinari arena permainan atau pertunjukan, serta menimbulkan efek artistik. Tujuan adanya tata cahaya adalah 1. Menerangi dan menyinari pentas dan pemeran. 2. Mengingatkan efek cahaya alamiah, maksudnya menentukan keadaan, jam, musim, cuaca, dan keadaan dan menggunakan tata cahaya. 3. Membantu permainan lakon dengan cara membantu menciptakan suasana kejiwaan. Merancang tata bunyi. Pilihlah naskah lakon yang akan dipentaskan. Pelajari naskah lakon yang akan dipentaskan tersebut. Identifikasikan ada berapa macam jenis bunyi dan kebutuhan bunyi serta suasana yang ada dalam naskah lakon tersebut. Buatlah daftar kebutuhan bunyi yang ada dalam naskah lakon tersebut, termasuk bunyi suasana dan bunyi efek. Tata bunyi. Tata bunyi bisa diartikan sebagai cara untuk mengatur musik, efek bunyi maupun berbagai bunyi-bunyian yang mendukung terciptanya suasana sehingga muncul nuansa emosional yang tepat. Hal yang perlu diperhatikan dalam tata bunyi yaitu dialog efek bunyi musik. Efek bunyi bisa dihasilkan dari alat musik, suara manusia, atau benda-benda yang dibuat secara sederhana.